Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ikhwal persembahannya, katanya, "Imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini: Dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram, dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan beginilah aku ya Tuhan, tidak kesesatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat denganmu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman Tuhan yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, menurut Anda, mana yang akan Anda dengarkan dan Anda ikuti? Saudara Anda? Sahabat Anda? Atau orang lain? Kira-kira menurut Anda mana yang akan Anda ikuti? Sahabat, saudara, atau orang lain? Tentu kita bisa memberikan berbagai macam jawaban atas pertanyaan ini, tapi kalau kita sungguh-sungguh merenungkan, jawabannya pasti sahabat, pasti saudara. Kenapa? Karena mereka yang kita kenal, karena mereka yang kita percaya. Kalau orang lain, siapa orang lain? Apa alasan kita harus mengikuti orang lain? Tidak ada alasan bagi kita untuk mengikuti orang lain. Karena kita kenal saja tidak. Apalagi percaya. Kenal saja tidak, apalagi percaya. Kalau tidak kenal, tidak percaya, bagaimana kita bisa mengikuti? Kalau kita mengikuti, artinya apa? Artinya ada yang salah dalam diri kita. Kalau sampai kita mengikuti orang lain, maka menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, sebagai murid Tuhan, siapa yang kita ikuti dan kita dengarkan dalam hidup kita? Pertanyaan ini yang hendaknya kita tanyakan ke dalam diri kita, yang kita renungkan selama hidup kita, terutama di masa-masa Prapaskah ini, di masa retret agung ini, menjadi bahan permenungan bagi hidup kita. Siapa yang kita ikuti dalam hidup kita? Siapa yang akan kita dengarkan dalam hidup kita? Tentu kita akan mengatakan yang kita ikuti dan akan kita dengarkan adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Menjadi pertanyaan yang patut kita refleksikan secara lebih mendalam. Benarkah Tuhan dan Allah yang kita ikuti dalam hidup kita? Ataukah ada yang lain yang kita ikuti dan lebih kita dengarkan dalam hidup kita? Dalam bacaan Injil diperlihatkan kepada kita dengan jelas
pilihan untuk kita ikuti dan kita dengarkan. Satu, Roh Allah sendiri yang adalah Allah. Dua, si jahat atau iblis. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan memperlihatkan kepada kita dan memberi teladan kepada kita untuk mengikuti rohnya, untuk mengikuti dirinya, dan meninggalkan si jahat dari kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya yang terus-menerus harus kita tanyakan dalam hidup kita. Sudahkah kita mengikuti Allah dan mendengarkan Allah? Ataukah jangan-jangan dalam hidup kita sebagai murid-muridnya kita justru mengikuti yang lain? Kita justru meninggalkan Allah dalam hidup kita dan mendengarkan yang lain. Kita justru mendengarkan si jahat dalam hidup kita. Dan itu bisa kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah selama hidup kita lebih senang mencari kejelekan orang lain atau kebaikan orang lain? Kalau kita masih lebih senang mencari kekurangan dari orang lain, dari sesama kita, artinya yang kita dengarkan apakah benar-benar Allah? Kalau dalam hidup ini Tuhan menghendaki kita untuk mewartakan kebaikan, tetapi yang kita wartakan adalah keburukan, apakah benar yang kita ikuti itu adalah Allah? Kalau dalam hidup kita diminta untuk mewartakan kasih kepada siapapun tanpa terkecuali, dan kalau yang kita lakukan adalah mewartakan kasih hanya kepada kelompok kita saja, bahkan kita cenderung untuk membawa kebencian kepada semua orang dengan mengatakan hal yang buruk tentang saudara-saudari kita, apakah kita masih berani menyebut diri kita mendengarkan Tuhan? Kalau dalam hidup kita Tuhan menghendaki agar kita saling mengasihi dalam hidup keluarga kita, dan kalau yang terjadi dalam hidup kita, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami, orang tua menyakiti anak, anak menyakiti orang tua, apakah benar yang kita dengarkan adalah Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang hendaknya kita tanyakan terus-menerus dalam hidup kita. Dan gereja menghadirkan masa Prapaskah untuk mengingatkan kita bahwa kita selama masa retret agung ini berada di depan cermin untuk kembali melihat siapa sejatinya hidup kita. Untuk melihat ke dalam diri kita, apakah aku sudah hidup menurut kodratku, menurut identitasku sebagai murid-murid Tuhan, ataukah aku justru hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan identitasku sebagai murid Tuhan, dengan mengikuti si jahat atau iblis. Masa retret agung menjadi masa yang penuh rahmat bagi kita. Tidak hanya masalah makan dan tidak makan, pantang dan tidak pantang, tetapi pantang dan puasa menjadi sarana bagi kita untuk kembali melihat ke dalam diri kita segala kelemahan dan kekurangan kita sebagai murid-muridnya, yang seringkali lupa, yang seringkali tak mampu mendengarkan kehendaknya, yang seringkali tak mampu mengikuti segala tuntunan dan arahan dari Allah sendiri, yang seringkali justru mengabaikan segala bimbingan yang diberikan Tuhan. Meskipun hati kita mengatakan kita harus mengikuti, tetapi kita justru seringkali mengabaikannya. Maka menjadi saat yang penuh rahmat bagi kita ketika kita berada di depan cermin itu, kita bisa melihat dengan jelas siapa diri kita. Dan ketika kita tahu bahwa diri kita penuh dengan luka-luka, mari kita obati luka-luka itu.
Mari kita benahi diri kita, sehingga kita hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita obati luka-luka itu yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan mengubah hidup kita sesuai dengan apa yang Ia kehendaki, dan terus berusaha dalam segala kelemahan dan kerapuan kita, berusaha untuk terus-menerus mengikuti setiap kehendak-Nya. Kalau selama ini kita masih belum bisa membawa kasih kepada semua orang, mari selama masa Prapaskah dan seterusnya kita berjuang terus-menerus membawa kasih kepada semua orang tanpa terkecuali, mulai dari hidup keluarga kita, mulai mengasihi suami kita, mulai mengasihi istri kita, mulai mengasihi anak-anak kita, mulai mengasihi orang tua kita dengan tulus hati, bukan karena ada maunya. Kalau kita selama ini belum berani mewartakan kebenaran dan justru larut ketika ada orang yang membawa hal-hal yang negatif, berita-berita yang tidak baik, mari selama masa Prapaskah dan seterusnya kita berjuang terus-menerus untuk membawa kebenaran bagi semua orang. Kalau selama masa dalam hidup ini kita masih seringkali menyimpan sakit hati, dendam dan sebagainya, mari selama masa Prapaskah dan seterusnya kita berjuang untuk terus-menerus membawa pengampunan dan damai dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita benar-benar dimampukan dan dipantaskan untuk menyebut diri kita murid-murid Tuhan. Kalau pertobatan itu sudah terjadi dalam hidup kita, jangan berpuas hati. Karena dalam bacaan Injil dikatakan dengan jelas, sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Artinya apa? Artinya setiap saat kita tidak pernah boleh lengah. Setiap saat kita harus penuh kesadaran bahwa kita setiap saat pula harus mendengarkan dan selalu mendengarkan dan mengikuti arahan dan bimbingan dari Allah sendiri yang membawa kita pada kebaikan. Hanya Allah yang membawa kita kepada kebaikan. Yang lainnya seringkali tampaknya baik, tetapi ujung-ujungnya adalah maut bagi kita. Maka ikutilah Allah, dengarkanlah Allah, sehingga pada akhirnya yang kita dapatkan bukan maut, tetapi yang kita dapatkan adalah keselamatan dalam hidup ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.